dengan NPM 2021 4640547 dari kelas 3C PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan dalam reformasi. Nah, reformasi itu pembaruan atau perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, sedangkan reformasi pendidikan itu upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada rendahnya kualitas pendidikan, seperti rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, kemudian ada mahalnya biaya pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada rendahnya pendidikan moral. Nah, masalah moral yang sering terjadi itu seperti kenakalan remaja, ketidakjujuran, kemudian tindak kekerasan, pencurian, dan tawuran antar pelajar. Apalagi di zaman sekarang yang sedang mengalami krisis moral atau kurangnya moral yang tertanam pada diri orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada rendahnya kemampuan literasi. Permasalahan literasi menjadi salah satu masalah yang harus mendapat perhatian khusus oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam beberapa dekade terakhir ini itu daya saing bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain itu cenderung kurang kompetitif. Nah, Indonesia saat ini berada dalam krisis daya literasi karena kurangnya belajar membaca siswa di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua ada konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Itu ada beberapa strategi reformasi pendidikan nasional. Nah, yang pertama itu ada peran atas sosial pendidikan, keluarga dan sekolah. Kemudian yang kedua ada visi pendidikan berakar dari kebudayaan nasional. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip kehidupan nasional berdasarkan Pancasila. Nah, yang keempat ada menghidupkan dan mengembangkan tata cara hidup demokrasi. Kemudian yang kelima ada presentralisasi dan sentralisasi pengelolaan pendidikan yang seimbang. Kemudian yang keenam ada kelembagaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya itu saja, konsep itu terwujud ke dalam berbagai sikap. Yang pertama ada sikap demokrasi, yang kedua ada sikap toleran, yang ketiga ada sikap pengertian, yang keempat ada berakhlak tinggi, beriman, dan bertakwa. Kemudian yang terakhir ada manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.